Halo para penonton, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang dari suatu apapun. Hari ini saya akan membahas sebuah film action yang baru saja dirilis pada bulan Juli tahun 2023 kemarin, yang menceritakan sebuah sistem persenjataan berbasis kecerdasan komputer. Mau tahu bagaimana keseruan filmnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal selam tempur milik Federasi Rusia yang sedang menjalankan misi yang sangat rahasia, yaitu Operasi Podkova di Laut Bering. Tepatnya yaitu di Selat Semenanjung Desnev, Rusia. Tujuan dari misi ini sendiri adalah untuk menguji sistem persenjataan yang berbasis kecerdasan buatan, yang disebut dengan entitas, yang diterapkan dalam sebuah kapal selam nuklir Rusia, Sevastopol. Misi ini sendiri telah berjalan memasuki hari ke-74, dan sang komandan mengatakan dalam sebuah laporannya bahwa pengujian ini berjalan sangat luar biasa. Pasalnya, kapal selam tersebut sampai detik ini belum terdeteksi sedikitpun keberadaannya oleh musuh. Untuk mengetahui hasil dari sistem tersebut bekerja dengan baik atau tidak, kapal selam tersebut dengan sengaja mendekati setiap kapal perang musuh dan hasilnya, kapal selam tersebut tetap tidak terdeteksi. Dengan kata lain, kapal selam Sevastopol tidak dapat dilihat oleh radar ataupun sonar dan menjadikannya mesin pembunuh paling mematikan yang pernah diciptakan oleh manusia. The most fearsome killing machine ever devised by man. Di dalam ruang kendali tempur, seorang awak kapal melaporkan bahwa mereka mendeteksi satu kapal selam tempur, yaitu USS Virginia milik Amerika Serikat. Sang kapten lalu memerintahkan untuk memantau kapal selam tersebut, sembari bersiap dengan kemungkinan yang terjadi. Kejadian yang tak terduga disadari oleh salah satu awak kapal ketika kapal selam Amerika tersebut tiba-tiba dapat berpindah posisi ke tempat yang lebih dekat dengan posisi kapal selam Sevastopol. Kapal selam Amerika Serikat tersebut seakan-akan mengetahui keberadaan kapal selam siluman. Dengan begitu, sang kapten memerintahkan siaga tempur dengan bersiap menembakkan torpedo untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk. Dan ya, torpedo dari USS Virginia telah ditembakkan dan menuju ke arah mereka, sehingga para awak kapal selam Rusia dengan cepat melakukan tindakan pencegahan sembari menghancurkan kapal selam USS Virginia. Para kru dan sang kapten tampak bersiaga sekaligus pasrah dengan apa yang akan terjadi. Suasana semakin mencekam ketika torpedo tersebut semakin mendekat dan akan mengenai kapal selam Sevastopol dalam hitungan detik. Ya, mereka semua terkejut dan heran ketika torpedo tersebut tidak meledak. Begitupun dengan kapal perang Amerika yang tiba-tiba hilang seakan-akan tidak terjadi apapun. Dari peristiwa ini pun sang kapten sadar bahwa sistem yang sedang mereka uji telah membohongi mereka hari ini. Sehingga ia menyuruh awak kapalnya untuk menonaktifkan torpedo yang telah diluncurkannya tadi. Weapons, shut down our torpedo. Hi, Captain. Shutting down torpedo. Sejenak para kru kapal menghela nafas panjang karena sesuatu yang buruk tidak jadi menimpa mereka. Namun seketika itu semua berubah kepanikan tatkala torpedo yang seharusnya sudah dinonaktifkan masih meluncur di lautan dan sekarang malah berbelok ke arah kapal selam mereka. Sang kapten pun menjadi panik lantaran torpedo tersebut menolak dinonaktifkan. Lalu terjadilah. Ya, kapal selam itu pun meledak di bagian belakang dan itu cukup untuk membuat kapal selam tersebut terkubur di dasar laut yang dalam beserta misteri yang ada di dalamnya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan sang aktor utama kita. Ya, perkenalkan dia adalah Ethan Hunt. Dia tampak sedang berbicara dengan seorang kurir yang akan mengirimkan sebuah paket. Isi dari paket tersebut tak lain ialah sebuah misi untuk mendapatkan sepasang kunci rahasia yang Ethan sendiri harus mau menjalankan misi tersebut tanpa harus mengetahui alasan dan untuk apa kunci tersebut. Your government is searching for a key. Dari sini ia mendapat sebuah petunjuk agar segera menemukan sahabatnya yaitu Ilsa Faust, karena diperkirakan dia mempunyai sebagian dari kunci tersebut. Dan Ethan harus bertindak dengan cepat, karena para pemburu lain juga pasti telah mengincarnya. Sekarang kita berpindah ke Gurun Arab, tepatnya di perbatasan Yaman. Terlihat seorang wanita sedang terjaga seakan-akan dia menunggu seseorang. Ya, perkenalkan dia adalah Ilsa Faust, teman dari Ethan, sang aktor utama kita. Di tempat inilah mereka akan bertemu, namun ternyata mereka tidak sendirian. Tampak sekelompok pemburu bayaran telah mengintai mereka berdua. Alhasil, dia pun berusaha melarikan diri dari kejaran mereka.
Di sini Ilsa Voss pun datang dengan sigap melindungi Ethan dengan menghabisi satu persatu musuh tersebut menggunakan sniper. Dan pertempuran jarak dekat pun tak dapat terhindarkan, sehingga mau tidak mau Ilsa dan Ethan pun harus menghabisi mereka semua. Tampak satu persatu musuh dihabisi oleh mereka, namun alangkah terkejutnya Ethan ketika dia telah sampai di tempat temannya tersebut, ia menemukan Ilsa telah meninggal dunia. Beralih kita ke Amerika Serikat. Para pejabat tinggi Amerika Serikat ingin segera menemukan kunci tersebut, bagaimanapun caranya. Karena mereka tahu jika mereka dapat menguasai sistem tersebut, mereka dapat menguasai seluruh dunia. Dengan kata lain, dunia ada di genggaman mereka. Namun mereka juga sadar jika ambisi mereka tersebut akan sulit terwujud, lantaran sistem tersebut dapat mengendalikan dirinya sendiri tanpa ada perintah dari manusia. Dengan kata lain, mereka melawan musuh yang tidak terlihat. Namun sistem itu sendiri juga memerlukan kunci agar tidak ada manusia satupun yang dapat mematikannya, sehingga mengancam entitas itu sendiri. Di salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Dhafra, sekelompok pasukan khusus ditugaskan untuk menangkap Ethan Hunt bersama kelompoknya. Mereka terlihat tampak sibuk mencari keberadaan sang target, namun tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui lokasi dan tempat Ethan Hunt berada. Dan mereka terkejut dan heran tatkala target yang mereka kejar ternyata salah sasaran. Alhasil mereka semua dibuat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dan ternyata itu adalah ulah Luther, teman Ethan yang telah merubah sistem pengenalan wajah. Sehingga Ethan dengan leluasa melakukan misinya. Dari situ Ethan bertemu dengan salah satu wanita yang sangat mencurigakan karena wanita tersebut tiba-tiba mencuri salah satu kunci dari seseorang yang sudah menjadi targetnya. Alhasil Ethan pun mengejar wanita tersebut untuk mengetahui siapa dia, apa motifnya, dan kepada siapa dia bekerja. Perkenalkan dia Grace, seorang wanita yang ahli dalam curi-mencuri, ahli dalam menyembunyikan sesuatu, baik itu berupa barang, benda, maupun perasaannya. Loh. Di tempat lain, Benji menghadapi sebuah masalah serius tatkala barang yang dia curigai sejak awal mereka melakukan misi di bandara ini, ternyata barang tersebut adalah sebuah bom nuklir yang sanggup untuk menghancurkan seluruh isi bandara. Mungkin terlihat aneh dengan semua yang sedang terjadi saat ini, seperti sudah ada yang merencanakan sejak awal, seperti Grace yang tiba-tiba muncul, seorang laki-laki sengaja menaruh tas di jalur bagasi, dan ternyata itu adalah bom. Namun, mereka semua belum menyadari itu semua, dan belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Detik-detik terakhir yang begitu menegangkan terjadi tatkala bom tersebut belum mampu untuk dijinakkan. Namun di sini Benji masih menyisakan sedikit harapan untuk melihat dengan teliti seluruh bagian bom tersebut. Dan alhasil berkat kegigihan dan ketelitian Benji, bom tersebut dapat dijinakkan. Dan ternyata setelah bom berhasil dijinakkan, alangkah terkejutnya Benji sampai terbengong-bengong, ternyata isi bom tersebut adalah kosong. Dari sini mereka baru sadar bahwa mereka sedang dipermainkan oleh entitas tersebut, sehingga Ethan dengan cepat membatalkan misi dan segera meninggalkan area tersebut sejauh mungkin. Adegan berpindah ketika Ethan mengejar Grace yang telah dengan sengaja mencuri salah satu kunci dari operasi sebelumnya. Dan dari kejadian itu pula kedua agen yang selalu memburu Ethan pun ikut mengejarnya. Dan tak lupa para polisi juga ikut mengejar mereka, sehingga situasi yang mereka hadapi akan semakin sulit untuk dapat meloloskan diri. Dalam adegan kejar-kejaran tersebut, terdapat satu wanita yang terlihat jahat dan dengan beringasnya mengejar mereka berdua. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk meloloskan diri, namun dengan kegigihan dan semangat untuk tidak tertangkap, akhirnya Ethan dan Grace dapat meloloskan diri untuk sementara waktu dari kejaran mereka. Namun dari sini Ethan malah mendapat masalah baru sampai-sampai nyawa Ethan pun hampir melayang. Lantaran Grace dengan sengaja memborgol Ethan di dalam mobilnya.
Dan pada akhirnya Ethan pun dijemput oleh rekan timnya, yaitu Benji dan Luther, dan juga seorang wanita. Dari sini kita diperlihatkan bahwa Ilsa Voss ternyata masih hidup. Padahal di awal film tadi terlihat Ilsa telah mati. Namun pada kenyataannya sekarang dia masih hidup. Ternyata kematian Ilsa sendiri sengaja dibuat oleh Ethan agar dia terbebas dari para pemburu bayaran. Di dalam sebuah pesta, Grace dihampiri oleh seorang laki-laki yang nampak tak asing lagi. Perkenalkan, dia bernama Gabriel. Dia adalah kaki tangan dari entitas tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa entitas adalah sebuah sistem yang memiliki keterbatasan. Dan untuk itu, dia membutuhkan kaki tangan atau yang disebut dengan pion yang dapat diperintahkan sesuai dengan keinginannya. Dalam pesta tersebut terlihat Ethan dan rekannya disambut oleh seorang wanita. Perkenalkan, dia bernama Alana. Seorang wanita yang terlihat mempunyai kekuasaan, penjahat kelas kakap, terlihat cantik, sangat menggoda namun juga sangat mematikan. Dia menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kepentingan entitas itu sendiri. Dengan kata lain, pesta tersebut dibuat oleh entitas itu sendiri agar semua rencana mereka berhasil, yaitu mendapatkan kunci berharga tersebut. Dan dia juga menjelaskan dengan menguasai kunci tersebut akan dengan mudah mengontrol dunia, atau dengan kata lain, mereka dapat melakukan apapun sesuka mereka. Mungkin terlihat berbahaya, namun itulah kenyataannya bahwa sifat manusia yang serakah ingin menguasai segalanya tanpa memikirkan baik buruknya untuk kehidupan ini akan membawa petaka pada dunia ini. In fact, this party was arranged by that interested party. Adegan beralih di mana Ethan mengalami kesulitan dalam mencari posisi Grace dan Ilsa, sehingga dia meminta dua rekannya yaitu Luther dan Benji untuk mencarinya melalui sebuah satelit. Dengan dibantu teman setimnya, Ethan bergerak sesuai arahan dari Benji. Namun, keanehan mulai timbul ketika komputer yang mereka gunakan mengalami sebuah masalah. Seakan ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dan menyusup melewati jalur telekomunikasi mereka. Dan ya, ternyata jaringan komunikasi mereka telah disusupi oleh entitas dan memanipulasi suara dari timnya, sehingga Ethan bergerak dengan arah yang berlawanan. Entah mau diarahkan kemana, namun itu pasti bukan sesuatu yang baik. Dan akibat dari itu semua, Ilsa pun harus mati di tangan Gabriel sebelum Ethan sempat untuk menyelamatkannya. Dari sini Ethan pun terpukul atas apa yang menimpa temannya tersebut lantaran dia tidak mampu untuk melindunginya. Lain pun disusun dengan sangat teliti agar kunci tengahnya lagi dapat mereka ambil dari tangan Alana. Di sini Grace akan menyamar menjadi Alana berkat teknologi pembuatan wajah, sehingga Grace dengan singkat bisa berubah menjadi Alana. Namun, ketika mesin tersebut akan membuat wajah untuk Ethan sebagai pengawal Alana, tiba-tiba mesin tersebut rusak. Alhasil, Grace akan pergi sendirian dan Ethan akan menyusulnya. Scene berpindah di dalam sebuah kereta api di mana Gabriel beserta anak buahnya sudah berada di dalam kereta tersebut dan mensabotase kereta tersebut agar tidak dapat berhenti. Di sisi lain, Ethan terus berusaha untuk menaiki kereta tersebut. Namun, Ethan tampak kesulitan dikarenakan kereta api tersebut melaju semakin kencang. Kita diperlihatkan Alana yang bersiap akan menemui seseorang. Namun, alangkah terkejutnya Alana ketika dia melihat ada orang lain yang sangat mirip dengan dirinya. Ya, orang tersebut adalah Grace yang sedang menyamar menjadi dirinya, dan seketika itu pula Grace membius Alana. Lanjut, Grace atau Alana palsu menemui seseorang, dan ya, ternyata orang tersebut adalah Kittredge, atasan Ethan sendiri. Dalam pembicaraan tersebut, pemerintah Amerika Serikat menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Alana sebelumnya. Namun, Alana palsu ingin mengubah atau menambahkan syarat tersebut. Dan terlihat Kittredge mengatakan kepada Alana bahwa jangan sekali-kali mengancamnya atau mempermainkannya. Namun Alana menjelaskan syarat tersebut adalah untuk melindungi seseorang dari siapapun, bahkan dari dirinya sendiri. Di tempat lain kita diperlihatkan anak buah Gabriel ingin bertemu dengan seseorang dengan paksa, dan ternyata orang tersebut adalah salah satu pejabat senior Amerika Serikat. Tampak Gabriel datang dan menghampiri pejabat tersebut. Gabriel ingin mengetahui sejauh mana pejabat tersebut mengetahui segalanya tentang entitas itu. Dan pejabat itu pun menjelaskan dengan sangat rinci tentang bagaimana cara kerja sistem tersebut, mengirimnya ke belahan bumi manapun
tanpa terdeteksi oleh jaringan keamanan apapun, lalu hancur tanpa meninggalkan jejak. Dengan kata lain, mereka dapat melaksanakan operasi rahasia yang sangat sempurna. Pejabat itu pun mengatakan bahwa dia mengetahui tentang misi yang diembankan oleh kapal selam Sevastopol. Dan ya, ternyata misi dari kapal selam Sevastopol itu sendiri direncanakan oleh pihak Amerika untuk mengetahui sistem pertahanan dan sonar dari kapal selam itu sendiri. Karena kapal selam Sevastopol adalah salah satu kapal selam nuklir yang paling canggih. Sehingga pemerintah Rusia dalam hal ini menyembunyikan seluruh rahasia teknologi kapal selam tersebut. Pejabat itu pun mengatakan hanya dengan kunci dan kode rahasia, maka entitas itu sendiri dapat dikendalikan dan atau dihancurkan. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menguasai entitas itu, atau lebih tepatnya bekerja sama, atau membentuk aliansi dengan militer Amerika, dengan cara menggulingkan pemerintahan Amerika yang sekarang, dan membentuk pemerintahan yang baru dan kuat. Namun, itu semua tidak mungkin terjadi karena Gabriel membunuhnya. Di tempat lain, Ethan masih mencoba untuk menaiki kereta api, tetapi dia terlihat bingung bagaimana harus melakukannya. Namun Benji menjelaskan bahwa Ethan harus melompat dari tebing dan menggunakan parasutnya untuk mencapai posisi kereta api tersebut. Benji telah mempersiapkan itu semua dengan teliti, termasuk mempersiapkan parasut yang ada di dalam tas Ethan. Di dalam kereta, Grace terlihat bimbang tatkala menghadapi situasi yang sangat mengganggu dalam dirinya. Tatkala ia harus memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Ya, dia dengan sengaja membatalkan kesepakatan tersebut dan mengambil kembali kuncinya. Sedangkan di saat yang sama, Alan tersadar dari pingsannya dan menuju ke tempat pertemuan mereka. Terlihat Ethan dan Gabriel di atas kereta saling berkelahi untuk memperebutkan kunci tersebut. Namun, berkat dua polisi yang tidak tahu apa-apa itu, Gabriel berhasil lolos dan membawa semua kuncinya. Dan yang lebih parahnya lagi, jembatan yang akan dilalui kereta tersebut telah dipasang bom waktu. Sehingga apabila kereta melewati jembatan tersebut, akan meledak bersama para penumpangnya. Dan ya, ternyata kunci tersebut masih bersama Ethan. Dan Gabriel yang mengetahui akan hal ini sangat marah dan melihat dirinya sangat bodoh. Ethan dan Grace pun masih mencari cara agar kereta tersebut dapat berhenti, yaitu dengan memutus gerbong mesin. Detik-detik menegangkan pun terjadi ketika gerbong kereta yang Ethan naiki sedikit demi sedikit terperosok ke dalam jurang. Perlahan tapi pasti, satu persatu gerbong pun meluncur ke jurang, dan mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kesulitan ini. Di titik ini di mana mereka sangat pasrah dengan apa yang akan terjadi, namun masih berusaha walaupun itu sangat mustahil. Dan ya, seseorang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan mereka berdua. Dia adalah wanita penyelamat, bukan penjahat lagi. Dia dengan sekuat tenaga berusaha menyelamatkan mereka berdua. Ternyata kunci tersebut adalah permulaan dari semua yang terjadi saat ini. Bagaimanapun caranya, dia harus bisa melakukannya sendiri. Jika dia gagal, maka entitas itu menang. Gabriel juga menang. Dan seluruh dunia akan membayar mahal untuk itu semua. Dan jika salah satu anggotamu atau temanmu terbunuh, maka perjuangan mereka akan sia-sia. Itulah sekilas cerita dari film Mission Impossible, yang dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesuatu yang berharga layak kita perjuangkan. Tetap semangat dan pantang menyerah. Saya Herdi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.